Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Lilianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan ke-13 ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak oleh Bilher Hutahaen, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya, Bontang. Nah, jadi anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan serasi, selaras, juga seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tidak tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Nah, jadi hak dan kewajiban anak ini, anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak. Yang pertama, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Lalu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Lalu anak berhak atas memelihara dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Lalu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan yang berkembangnya dengan wajar. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP, yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Jadi dalam pengadilan anak, hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Tujuan peradilan anak menurut Kusriani Siswo Subroto 1971 adalah memperbaiki dan mencegah, bukan semata-mata untuk menghukum. Maka sudah sepatutnya peradilan anak tidak boleh dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum semata. Hakim seharusnya mempertimbangkan segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater ataupun problema ofisial. Dengan demikianlah hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada anak pelaku tindak pidana, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan anak serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan anak yang didasarkan kepada filosofi memberikan yang baik bagi anak. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.